Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahid Tirtowardana dan saya dari TRI 3C. Dan di sini kita bakal ngebahas mengenai penugasan pada lab kemarin ya, lab praktikum kemarin. Yang mana pada lab praktikum kemarin kita itu ngebahas tentang EDA ya, atau Exploration Data Analysis ya. Yang mana tujuannya itu adalah kita mengetahui secara jelas atau gambaran besar gitu ya dari data itu seperti apa ya. Jadi kita itu mendalam mengenai data gitu. Nah, di sini kita masuk ke pradata ya, proses pradata. Jadi intinya di sini kita itu menyiapkan data yang ingin kita olah gitu. Nah, di sini kita menggunakan sebuah library yang mana di sini ada Pandas untuk ngebaca dataset ya. Lalu ada Matplotlib dan juga Cibron untuk melakukan visualisasi. Karena kita ingin mengetahui gitu seberapa apa ya? Kita itu mengetahui gitu ya. Data itu seperti apa, terus karakteristiknya seperti apa dan lain sebagainya. Dan kita di sini ya, seperti biasa kita harus mengimport sebuah dataset ya. Di sini kita menampilkan informasi umum untuk kita ketahui. Seperti di sini ada devinfo untuk mengetahui tipe data ataupun info dari dataset yang lainnya gitu ya. Terus describe atau statistik deskripsi di sini. Lalu ada juga missing value yang mana data kita itu dicek dia itu terdapat missing value di dalam sebuah tabelnya atau enggak gitu. Lalu juga kita di sini mengecek sebuah duplikasi yang mana ketika terjadi sebuah duplikasi itu apa langkah yang bakal kita lakukan nantinya. Lalu di sini juga kita melakukan visualisasi awal yang mana visualisasi awal ini untuk mengetahui outlier untuk beberapa kolom, dan di sini kita mengambil daily step, calories intake dan juga hours of sleep dan juga BMI. Dan di sini ada box plot untuk deteksi outlier yang digunakan, yang mana kita lihat ada ya intinya kita bisa mendeteksi sebuah data itu kayak mana gitu. Dan di sini juga melakukan sebuah visualisasi untuk gender. Lalu di sini kita juga menampilkan korelasi antar variabel gitu. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada dev info di awal yang mana dia itu melakukan di sini kita bisa lihat bahwa kita itu punya total kolom itu ada 16, dan di 16 ini ada fiturnya apa aja ya. Di sini ada ID, age, gender, height, cm, height, weight ya, weight, BMI, daily step, calorie intake, hours of sleep, heart rate, blood pressure, exercise hours per week ya, smoker, alcohol consumption per week, diabetic atau diabetes ya, heart disease. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ID itu integer object. Lalu kita di sini statistik deskriptif ya, intinya ini untuk kita mengetahui tipe datanya. Nah, di sini di statistik deskriptif kita itu agar tahu ya dari seberapa apa ya, maksudnya data itu nilainya gimana gitu ya. Di sini kan kita bisa lihat ya, misal di sini kita ambil contoh aja ya, daily step, mana daily step ini 50%-nya itu ada di 10.898 gitu. Dan yang paling tinggi itu di 109.931. Lalu ada juga exercise hours per week ya. Jadi orang-orang yang konsumsi alkohol itu per minggunya kayak mana. Lalu di sini juga kita kan tadi mengecek missing value ya, dan kita print missing value, dan di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada
missing value di dalam dataset yang ini gitu. Lalu kita juga mengeprintkan jumlah duplikasi yang mana dataset juga menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya duplikasi di dalamnya. Lalu di sini kita menampilkan yang tadi seperti saya bilang ya, visualisasi awal untuk data yang pertama ini, data ini. Di sini ya seperti bisa kita lihat ya, ini kan nilainya sedikit ya, kalori intake, habis itu daily step. Mengapa daily step di sini dominan? Karena langkah manusia dalam sehari itu nggak mungkin cuman kayak maksudnya kayak ini kan per daily step ya, dia per hari, nggak mungkin sedikit gitu intinya. Nah, di sini distribusi gender yang mana data ini bisa menunjukkan bahwa apa ya, kita tuh mengetahui dari dataset ini lebih dominan ke laki-laki atau perempuan gitu. Dan di sini kita juga bisa lihat korelasi antar variabel numerik. Lalu kita masuk di sini penanganannya. Di sini penanganan kita pakai IQR ya. Lalu di sini deteksi outlier dan bentar. Deteksi outlier, habis itu kita lakukan visualisasi, habis itu data yang udah dibersihkan ya di pradata ya, ini udah bisa disimpan dan di sini connecting to run ya, oke. Very nice. Nah, di sini ini data yang udah dibersihkan gitu. Lalu kita masuk ke bagian EDA ya, atau exploration data analysis. Karena di sini kita mengetahui ya, bisa kita lihat korelasi antar variabel numerik ya. Kita tetap pakai Seaborn dan juga Matplotlib untuk visualisasinya. Dan di sini kita bisa lihat heatmap korelasi antar antar variabel numerik. Terus kita juga bisa perbandingan BMI antara perokok dan non perokok, terus penderita diabetes. Oh, ini kita tulis satu aja ya. Oke, langsung ya. Kita di sini langsung ke korelasi antar variabel ya, visualisasi ini ya, atau heatmap. Ini variabel antar numerik. Heatmap ini sangat powerful. Kenapa? Karena menunjukkan hubungan antara fitur secara langsung. Nah, di sini kita bisa lihat ya beberapa variabel seperti kalori intake, BMI, terus hours of sleep. Nah, heat rate dan daily step. Warna pada heatmap menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabel. Semakin gelap warnanya, semakin kuat korelasinya, seperti yang di sini gitu ya. Ini dia semakin gelap, semakin kuat korelasinya. Salah satu temuan menarik adalah korelasi positif antara daily step dengan bentar. Dan kalori daily step dan juga kalori ya, daily step kalori. Oh, ini. Nah, bergerak semakin tinggi, ini masuk akal karena semakin aktif seseorang bergerak, maka semakin tinggi juga kebutuhan kalorinya. Orang yang banyak gerak tentu membutuhkan energi yang jauh lebih banyak, dan itu tercermin dari asupan kalori harian
Selain itu ya, kita juga bisa melihat bahwa BMI memiliki korelasi dengan kalori intake meskipun tidak terlalu kuat. Ini bisa jadi indikasi bahwa pola makan mempengaruhi berat badan. Tapi ada faktor lain yang seperti metabolisme dan aktivitas fisik yang juga berperan. Heatmap ini membantu ya kita memilih fitur mana yang relevan untuk menganalisis lanjut atau permodelan. Misalnya, jika kita ingin memprediksi resiko diabetes, uh, kita bisa fokus pada fitur yang punya korelasi tinggi dengan variabel target gitu. Nah, di sini kita bisa juga lihat perbandingan antara perokok dan juga non perokok, yang mana eh, di sini ya menunjukkan distribusi yang cukup stabil dengan median yang hmm, yang berada di tengah-tengah dan Nuskar yang tidak terlalu panjang. Ya, ini menandakan bahwa sebagian besar individu memiliki BMI dalam rentang yang wajar. Gitu. Terus ini juga antara jam tidur penderita dan non penderita yang memiliki jam tidur yang lebih panjang ya biasanya untuk diabetes gitu. Terus di sini juga kita bisa lihat ya bahwa langkah kalori ya versus asupan kalori. Jadi semakin tinggi langkah itu melangkah gitu ya, makin tinggi juga asupan kalorinya ya, gitu. Dan di sini kita bisa lihat jam tidur penderita dengan penderita diabetes. Jadi kita bisa lihat yang tadi ya untuk mengetahui jam tidur si penderita dan juga tidak memiliki penderita. Ya, mungkin yang tidak memiliki diabetes. Nah, seperti itu. Ya, mungkin videonya singkat aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.